Radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat la ilaha illallah akan selalu memberikan manfaat bagi siapa saja yang mengucapkannya dan akan menghindarkan mereka dari azab Allah dan bencana selama mereka tidak mengabaikan hak-haknya. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud mengabaikan hak-haknya? Maka beliau menjawab, kemaksiatan kepada Allah dilakukan secara terang-terangan, tapi tidak ada yang mengingkarinya dan tidak ada yang berusaha untuk menghentikannya. Hadis riwayat Asy-Syahbani dari kitab At-Targhib. Suasana salat malam pelajar yang kurus. Berlatih untuk bangun salat malam. Suasana malam saat pesantren kilat pelajar-pelajar. Waktu peristiwa COVID, haji waktu peristiwa COVID itu saya dapat tangkap itu, ada dapat tangkap dia tahu. Ada orang yang dapat tangkap, kalau kalian itu masih SD, tahu ya. Ada orang dapat tangkap, itu tiap hari itu yang dapat tangkap itu satu tabung besar sudah habis untuk oksigen. Bahkan Nabi itu sudah pernah tertawa terbahak-bahak. Nabi itu hanya senyum-senyum, tawanya Nabi itu hanya senyum-senyum. Kita belajar adab masjid. Masjid ini dikatakan al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid ini adalah rumahnya orang beribadah. Al-masjidu baitu kulli mu'min. Makanya kenapa? Kucing punya adab kan? Kambing, ayam itu biar di depan orang juga dikawin juga. Iya kan? Sapi, kerbau tidak ada punya adab. Kenapa? Karena namanya binatang. Binatang tidak punya adab. Yang punya adab itu manusia. Punya adab itu manusia. Makanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya Nabi SAW katakan, ad-dinu kullu adab. Agama ini seluruhnya adab. Nah, kita mau belajar adab supaya kita berbeda dengan ya Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kenapa baru lupa ini? Karena sejak masuk masjid mungkin. Atau belum pernah masuk masjid. Ramadan serius. Lupa doanya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Pertama sekali kita masuk masjid mendahulukan kaki kanan. Jadi pertama sekali kita mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam masjid. Dibaca ya pada saat masuk, bukan setelah di dalam. Jadi sebelum masuk baca Allahumma tahli abwaaba rahmatik. Nah, sampai di dalam masjid, ya, di dalam masjid, maka kita menggunakan adab. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza dakhala ahadukum masjid fala tajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Pahala lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadirin yang mulia, maka letak ketakwaan keimanan seseorang ini, kata sahabat Ali, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 jenis. Yang pertama, orang yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah. Dan dengan takutnya ini, dia tidak akan pernah mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka dia akan senantiasa menjalankan mendidik para ahli zikir dengan sebutan ria atau gila. Hendaknya jangan sampai kita meninggalkan amalan yang berharga ini. Bahkan sebaliknya kita justru harus memperbanyak dan menjaganya dengan istiqomah. Orang yang berzikir dan dikatakan gila atau ria, jika zikir dilakukan dengan sangat banyak dan suara yang nyaring, bukan dengan suara lirih. Zikir dengan suara yang lirih tidak akan mendatangkan tuduhan seperti itu. Syekh Ibnu Katsir rahmatullahi meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sesuatu kepada hambanya kecuali ada batasnya. Jika seseorang ada uzur, Allah Subhanahu wa taala akan memberi halakah Quran, halakah tajwid, memperbaiki bacaan Al-Quran. Ini pelajar-pelajar yang kurut satu hari di Masjid Al-Hijrah Beten Purwodadi. Ini lagi belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Mengapa kau tidak bertanya kepadaku? Mengapa aku berbuat begini? Aku bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Yang menjawab, bagaimana pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu seorang dari kalian? Lalu ia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Apakah masih ada kotoran pada yang melekat di tubuhnya? Para sahabat radhiyallahu anhum jawab, tidak akan ada kotoran badannya melekat di tubuhnya. Dia bersabda, itulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari kitab Al-Bukhari. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar azan dan tidak memenuhinya tanpa ada uzur, maka sholat yang dikerjakannya tidak akan diterima. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah uzurnya? Beliau menjawab, takut atau sakit. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Faidah maksud tidak akan diterima salatnya ialah ia tidak mendapat pahala dan anugerah dari salatnya meskipun kewajibannya telah tertunaikan. Inilah makna hadis-hadis yang lafaznya la sholata, yang artinya tidak ada salat. Dikatakan tidak ada salat sebab keutamaan salat yang seharusnya ada, yaitu sebagai penyebab pahala dan anugerah, tidak terdapat dalam salatnya. Inilah pendapat Sayyidina Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar keras kepala, kufur dan menimpa orang yang mendengar seruan muadzin untuk salat, tetapi dia tidak memenuhinya. Hadis riwayat Ahmad. Sungguh keras ancaman dan celaan dalam hadis ini, sehingga perbuatan seperti itu digolongkan sebagai perbuatan yang kafir dan munafik, seolah-olah hal itu tidak mungkin terjadi. sallallahu alaihi wasallam. sungguh aku ingin menurut pemuda agar menentukan beberapa kali makan untukku, lalu barangkali orang-orang sholat di rumah Allah. Ini belum ada kekuatan mengamalkan agama secara sempurna. Sahabat belahan telah berhasil mengamalkan agama dengan sempurna karena memiliki 6 sifat. Umat Islam pada saat ini pun akan ada kekuatan untuk mengamalkan agama dengan sempurna
apabila memenuhi 6 sifat tersebut, yaitu 1. Yakin terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah batin dan merendahkan diri, mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya membawa sifat ketaatan kepada Allah dalam sholat dan dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sholat adalah mirajnya orang-orang yang beriman. Cara mendapatkan: yang pertama, mendakwahkan pentingnya sholat. Yang kedua, latihan dengan memperbaiki zahirnya sholat, menghadirkan keagungan Allah dalam sholat, dan belajar menyelesaikan semua masalah dengan sholat. Semua petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti zikir, mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Maksudnya mengamalkan perintah-perintah Allah pada setiap saat dan keadaan. 6. Dakwah Tablik kuruj fi sabilillah. Tambah saja kuruj fi sabilillah. Oke, lanjut. artinya mengajak dan menyampaikan. Maksudnya memperbaiki. Masalah ini makan berjamaah pelajar-pelajar yang keluar satu hari. Ini petugasnya nih. Masya Allah. Ayo. Bismillah, minggu depan lagi. Masya Allah. Lanjut. Pokoknya pelajar-pelajar itu harus makan banyak. Ya betul. Jas Pak Guru, 40 hari. Siapa yang sudah niat 40 hari lagi nih? Rasya? Masya Allah. Sudah niat 40 hari setelah tamat belajar toh? Setelah tamat belajar. Jas.